kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita biarkan dulu ya burung waletnya keluar, baru kita laksanakan panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos yang ada di Kota Palopo ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, untuk saudara-saudaraku pemilik RBW Mini yang saat ini masih merintis usahanya, jangan patah semangat ya. Memang RBW prosesnya lama ya. Tidak terasa RBW binaan kami ini kami bina sudah berumur kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Mulai dari tahun pertama, tahun kedua itu tidak langsung panen 80 sarang ya di umur 1 tahun, 2 tahun ya. Saya ingat betul kemarin saudaraku, pada saat panen perdana RBW ini itu baru 15 sarang di umur 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun baru bisa panen 15 sarang. Nah, sekarang di umur kurang lebih 7 tahun ini kita alhamdulillah sudah masuk panen 80 sarang. Kenapa bisa prosesnya lama, saudaraku? Saya sering mengatakan bahwa RBW itu prosesnya lama. Tidak ada yang instan dalam berbudidaya burung walet ya. Sehebat apapun SP itu tidak bisa langsung menghantarkan RBW itu sukses dalam sesaat. Maksudnya dalam 1 tahun panen kiloan itu sangat sulit sekali ya, kecuali mungkin ya di suatu kecamatan hanya ada 1 RBW, kemudian banyak populasi burung walet yang hidup di alam, itu bisa saja terjadi. Tapi untuk menggoda kesetiaan burung walet itu, saudaraku, butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, makanya saudaraku yang mungkin ada teknisi yang menjanjikan bahwa dalam 1 tahun saya bisa capai kesuksesan sekian, jangan dipercaya. Kenapa? Dia bukan Tuhan ya. Dia bukan Tuhan, tidak bisa dan dia tidak punya hak untuk mau menjanjikan kesuksesan sesaat kepada seseorang. Dan silahkan Bapak Ibu buktikan kalau ada yang menjanjikan seperti itu ya. Karena proses RBW itu bertahap ya. Nah, kenapa bisa demikian? Yang pertama adalah burung walet itu sangat setia dengan tempatnya. Yang kedua, proses pengembangbiakannya itu hanya 3 kali dalam setahun ya. Itu normalnya 3 kali dalam setahun. Bikin sarang, bertelur, mengeram sampai anakannya terbang, itu prosesnya itu hanya 3 kali dalam setahun kalau sarangnya dicungkil ya. Kalau sarangnya tidak dicungkil bisa lebih cepat 1 bulan dari itu ya, karena masa pembuatan sarang itu biasanya 1 bulan. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku yang saya hormati, hari ini kami hadir kembali di RBW binaan kami ini, bekas rumah kos, dan mungkin saudara-saudaraku ada yang ingin merubah rumah kos jadi RBW. Ini buktinya bisa sukses. Hanya 1 lantai ukuran 5x5. Kemarin ini kamar kosnya ini 2,5 x 5 ke belakang, digabung kamar 2 jadinya 5x5 ya. Nah, kita buatkan menara kayu kurang lebih setinggi 8 meter ke atas. Nah, itu di pojok bagian belakang ya. Nanti saya akan spill tata ruangnya biar Bapak Ibu semua
bisa cepat dapat ilmunya, dan saudara-saudaraku tidak bingung bagaimana sih membuat RBW dari bekas rumah kos ya. Dan alhamdulillah di 4 bulan yang lalu kami hadir dan melaksanakan panen. Kita dapat kurang lebih sekitar 80 sarang. Mudah-mudahan sebentar hasil panennya ini bisa di atas 80 sarang ya. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan itu. Setelah itu kita akan langsung melakukan proses perawatan rutin, melakukan penyemprotan hama menggunakan racun regen cair, kemudian menggunakan parfum dinding dan lantai andalan kita yang Bapak Ibu sudah banyak pesan di seluruh Indonesia. Apa sih manfaat melakukan penyemprotan parfum dinding dan lantai ini? Yang pertama, untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap. Jadi ketika burung walet sudah panen sarangnya, kemudian dilakukan penyemprotan parfum dinding dan lantai, maka burung walet itu akan merasa nyaman dan tidak mengalami stres ya. Nah, silahkan Bapak Ibu buktikan yang sudah menggunakan parfum kami, karena parfum kami ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, ke Aceh, ke Kalimantan ya, ke Sulawesi, sudah tersebar ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memesan langsung kepada saya melalui nomor WA saya yang ada di TikTok resmi saya dan yang ada di channel YouTube resmi saya ya. Baik saudaraku yang saya hormati, kita langsung saja masuk melaksanakan panen pada RB binaan kita ini dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita langsung masuk dan melaksanakan panen. Kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita biarkan dulu ya burung waletnya keluar, baru kita laksanakan panen. Kita menuju ke ruang sebelah ya. Nah, saudaraku yang saya hormati ya. Nah, seperti inilah kalau misalnya kita melaksanakan panen per 4 bulan ya, tentunya pasti ada yang selisih seperti ini. Mengapa bisa demikian? Nah, karena itu tadi ya, bahwa anakan yang sudah berangsur-angsur dewasa kemudian tidak bersamaan dengan indukannya membuat sarang ya. Nah, seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, RB binaan kita ini mungkin saudara-saudaraku sudah sering ya melihat kami melaksanakan panen pada RB binaan kami ini dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memiliki rumah kos dan sudah tidak difungsikan lagi untuk menjadi rumah kos, bisa Bapak Ibu merubah menjadi rumah burung walet ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemarin saudaraku yang saya hormati, ini adalah bagian WC ya, bagian WC yang kita bongkar kemudian digabung menjadi satu seperti ini sehingga agak luas. Nah, kemudian kita rubah menjadi rumah burung walet, dan kita melihat ya, nah kotorannya ini sudah mulai numpuk ya. Kemarin di sini
Ini kita isi dengan air, namun sekarang kita sudah keringkan. Kenapa demikian? Karena inilah yang biasa menyebabkan papan sirip itu berjamur, ya. Berjamur, dan kemarin di sini ada bintik-bintik putih, alhamdulillah sudah hilang, ya. Sudah tidak jadi berjamur karena ini cepat kita kuras airnya, ya. Jadi yang kita gunakan hanya baskom saja seperti ini, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, sambil saya menjelaskan tata ruangnya, kita langsung saja melaksanakan panen, ya. Biar situasi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kalau misalnya kita melaksanakan proses panen seperti ini, itu kita siram dulu dengan menggunakan air, ya. Nah, seperti ini kita siram menggunakan air agar supaya sarangnya itu bisa melunak, ya. Nah, seperti ini. Setelah mungkin kurang lebih sekitar 1-5 menit, kemudian kita cungkil, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita semprot dulu menggunakan air bersih, air putih. Ini bukan air jampi-jampi, ya, tapi ini adalah air putih yang bersih untuk melunakkan sarang kita agar supaya pada saat dilakukan proses panen itu tidak pecah, ya, seperti itu. Nah, kita melihat, saudaraku yang saya hormati, luar biasa, ya, tambahan polesan di dalam RBW mini kita ini. Nah, kita lihat, ya, polesan. Nah, ini polesan yang sebentar lagi akan menjadi sarang. Nah, polesan, ya, ini polesan. Nah, itu menandakan bahwa anakan di dalam RB binaan kita ini tinggal, ya. Nah, seperti ini, polesan, ya, polesan. Nah, ini polesan, ya. Nah, polesan itu seperti ini, saudaraku, adalah fondasi sarang, ya. Makanya kemarin pada saat semua RB binaan kita di awal-awal on itu kita pasang gabus pancingan, ya. Yang kita kejar ini, ya, fondasi sarang yang melengket di bagian papan sirip. Nah, seperti ini, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sini sekaligus saya ingin memperlihatkan bukti, ya, bahwa bedanya papan sirip yang dibuat alur itu dengan yang tidak. Di kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, saudaraku, RB binaan kita ini baru kita buat alur, dan kita melihat, ya, sudah melimpah polesan di mana-mana, ya. Kita lihat, ya, polesannya memanjang sampai ke sana, ya. Nah, polesan timbal balik, ya. Ini ada sarang, ya. Sarang yang dimaksud dengan sarang super ini, saudaraku, ya. Sarang super itu seperti ini. Nah, di mana sarang itu melengket di papan sirip langsung, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat polesan, ya. Nah, polesan, ya. Di semua papan sirip itu ada polesan, ya. Nah, kita lihat, ya, burung yang memoles. Nah, seperti ini. Ini masih basah, ya. Nah, ini masih basah akibat polesan baru. Nah, kita lihat, ya. Nah, kalau papan sirip yang kemarin lambat kita buatkan alur, tapi sudah itu kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, kita lihat, ya, sudah mulai dibanjiri polesan seperti ini. Nah, kita lihat polesannya, ya. Kita lihat polesannya. Nah, di sini masih kosong, ya, karena memang papan sirip yang kita hadapi ini baru kita buatkan alur di bagian belakangnya, ya. Kalau di bagian depannya, nah, kita lihat, ya, sarangnya sudah melimpah dengan polesannya, ya. Nah, kita lihat, ya. Nah, di sini, ya. Nah, polesan luar biasa, ya. Kita lihat polesan sarang, ya. Nah, ini polesan baru seperti ini, ya. Nah, polesan memanjang, polesan. Nah, sepanjang papan sirip ada polesannya, ya. Polesan, ya.
Nah, polesan ya. Nah, sampai ke belakang nih saudaraku polesannya ya. Nah, kita lihat polesan. Nah, tapi kalau kita di bagian belakang seperti ini masih jarang ya. Masih jarang karena memang belum cukup 1 tahun polesannya kita buat. Nah, saudaraku yang saya hormati, bagi saudaraku yang baru membuat alur, jangan berkecil hati, tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti di umur 1 sampai 3 tahun baru mulai ya, baru mulai ditempati oleh burung walet. Nah, karena ini sudah sekitar 3 tahun yang lalu kita buatkan alur. Nah, makanya kalau kita melihat dari sini itu polesannya sudah melimpah sarang ya. Nah, seperti ini, melimpah polesan, melimpah sarang. Kalau seperti ini, saudara-saudaraku yang mengikuti terus channel kami, lihat ya. Ini baru satu-satu polesannya ya, tapi tidak masalah ya, tidak masalah karena akan dibanjiri nanti polesan ya. Nah, kita lihat polesan itu sudah mulai nampak di sini ya. Nah, di sini polesan ya. Maaf saya tidak bawa senter besar ya, karena tinggal di tempat kerja kita kemarin ya. Jadi yang saya bawa ini senter kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sambil semprot ya, sambil saya jelaskan tata ruangnya sedikit. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang baru berkunjung ke channel YouTube kami, bisa dijadikan referensi RB binaan kami ini ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, lebar papan sirip daripada RB binaan kita ini yaitu 15 cm dengan ketebalan 3 cm ya. Untuk jarak pemasangan papan sirip, ketika lebar papan sirip itu 15 cm, itu jaraknya 25 cm ya. Jadi di sini dari papan sirip ke papan sirip itu 25 cm ya. Nah, untuk kita jadikan papan antara ini adalah papan sirip juga ya. Untuk kita jadikan papan penyangga ini adalah papan sirip juga. Jadi teknik melakukan pemasangan papan sirip saudaraku, kita pasang dulu papan penyangga seperti ini ya. Papan penyangga seperti ini. Jadi caranya agar seimbang di sebelah dengan di sebelah, itu jarak dari lantai kita ukur ya. Kita ukur jarak dari lantai bawah ke atas. Nah, misalnya kalau kita mau tentukan ketinggiannya berapa ya agar seimbang, nah, kita garis. Nah, itu ada bekas garisnya saudaraku ya. Nah, setelah itu di sini kita garis juga ya. Nah, dari bawah ke bawah kita samakan ketinggiannya dengan yang di sana ya. Itu kita garis di sini ya. Nah, setelah itu kita pasanglah papan penyangga ini awalnya ya. Nah, setelah papan penyangga kita pasang kiri kanan, kemudian kita pasang lagi papan penyangga biar seimbang di bagian belakang seperti ini. Kemudian di atasnya kita mulai memasang papan sirip. Nah, setelah itu kita potong papan sirip selebar 25 cm sama dengan yang di sana. Kemudian kita pasang di antaranya ya, antara papan sirip dengan papan sirip. Setelah itu kita pasang lagi ya. Kemudian kita pasang lagi papan penyangga seperti ini. Nah, kemudian kita paku ke tembok ya. Nah, seterusnya seperti itu saudaraku ya. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, tapi jangan lupa papan siripnya dibuatkan alur memang ya. Nah, baik kita melihat ya proses panen RB binaan kita ini berukuran 5x5 bekas rumah kos yang kita rubah menjadi rumah burung walet ya. Nah, seperti ini proses cungkilnya ya.
Nah, timbul pertanyaan saudaraku, apakah RB binaan kita ini langsung semeledak ini? Nah, tentu tidak saudaraku, ya. Tentu tidak, karena ini mulai proses yang sangat panjang, ya. Saya ingat betul kemarin saudaraku di panen perdana RBW ini itu baru ada 15 sarang, ya. 15 sarang. Kemudian seiring berjalannya waktu, kalau proses panen kita tepat, teknik panen kita tepat, ya, kemudian jarak masuk kita tepat, nah insya Allah ya, anakan akan tinggal. Nah, buktinya anakan tinggal itu saudaraku, kita lihat ya, nah, polesan itu melimpah ya, polesan ya, polesan di mana-mana itu kita lihat polesan ya, memanjang. Nah, seperti itu bukti bahwa anakan di dalam RBW kita itu tinggal ya. Kenapa bisa ada polesan? Nah, polesan itu saudaraku adalah menandakan bahwa anakan betina kita itu sudah berangsur-angsur dewasa. Makanya di umur 6 bulan itu sudah mulai mengeluarkan polesannya. Nah, seperti itu. Nanti masuk masa birahinya, kemudian benar-benar liurnya keluar, membuat sarang, kemudian ditempati untuk bertelur ya. Nah, ciri-ciri burung walet kita ketika sudah mau masuk masa birahi itu dia biasanya merontokkan bulunya. Jadi ketika ada bulu yang rontok di sekitar kotoran, itu Bapak Ibu jangan heran ya. Itu menandakan bahwa indukan kita itu sudah mulai berangsur-angsur dewasa. Maksudnya anakan kita itu, betina itu sudah mulai berangsur-angsur dewasa ya. Nah, seperti itu. Kita pindahkan dulu balonnya biar terang ya. Nah, polesan di RBW kita itu melimpah ya, di RBW binaan kita ini itu melimpah ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti di panen depan ya, sarangnya itu bisa bertambah ya, minimal bertambah 30 sampai 40 sarang. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi sarang sudah rata-rata kita semprot, jadi proses mencungkilnya itu mudah ya, karena dia melunak. Nah, seperti itu. Nah, saya selalu mengatakan ya bahwa ibaratkan kalau kita mancing itu ada strike ya, di situ kenikmatan tersendiri untuk saudara-saudara kita para penikmat pancing ya. Jadi misalnya kalau kita tarik ikan itu strike-nya pada saat kita tarik ikan ya. Tapi kalau strike-nya kita pembudidaya burung walet itu seperti ini ya. Ketika kita mencungkil, terdengar suara kresek-kresek itu, krek-krek-krek ya, itu strike-nya kita ya, para petani walet. Nah, seperti itu. Memang di awal kita susah saudaraku, memang kita susah di awal ya. Kenapa? Itu tadi bahwa burung walet itu dia sangat setia dengan tempatnya ya. Susah kita mau mengambil indukan orang lain, karena itu adalah modal utama kita dalam membangun rumah burung walet ya. Itu modal utama kita, kesetiaan burung walet itu ya. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau burung walet itu tidak setia ya. Kita sudah memelihara RBW kita misalnya kurang lebih 8 sampai 9 tahun ya. Panen kita sudah kiloan ya. Tiba-tiba ada yang membangun RBW di samping kita yang lebih megah mungkin, yang lebih mewah, yang lebih tinggi ya.
Nah, kemudian burung kita semua itu pindah ke sebelah. Bagaimana perasaan kita, ya? Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, karena Allah menciptakan burung walet itu beserta dengan kesetiaannya, ya. Jadi karena burung walet itu setia, maka itulah modal utama kita membangun RBW. Makanya memang semua RBW itu, saudaraku, di awal susah, ya, karena yang paling pindah ke dalam RBW kita itu adalah anakan yang baru belajar terbang akibat pola panen dari RBW sukses yang tidak mengikuti siklus reproduksi burung walet, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika anakannya masuk pertama kali di dalam RBW kita, kenapa ketika kita pengecekan perdana, ya, kedua, ketiga, itu yang kita hitung adalah kotorannya dulu, ya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena dari anakan sampai bisa membuat sarang itu 9 bulan sampai 1 tahun, ya. Kalau misalnya kita di pengecekan perdana terus langsung dapat sarang, berarti kita berhasil menarik indukan orang lain, ya. Nah, seperti itu. Itu pun juga hanya satu-satu saja, tidak langsung sampai 80 sarang seperti itu, ya. Nah, kemudian kita yang kita hitung itu adalah kotorannya dulu. Biasa Bapak Ibu melihat saya pengecekan perdana, kedua, ketiga. Yang saya hitung itu adalah kotorannya dulu. Mengapa? Memang seperti itu, ya. Nah, nanti di umur 9 bulan sampai 1 tahun, anakan yang tadi sering kita hitung kotorannya sudah mulai merontokkan bulunya, kemudian sudah mulai membuat polesan, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah alur budidaya burung walet. Jadi Bapak Ibu jangan merasa stres, jangan merasa galau kalau kita di awal-awal kita itu kita terasa sulit. Memang seperti itu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saudaraku, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika burung yang pertama kali menginap di dalam RBW kita itu, misalkan ini ada 10 pasang, ada 10 titik, ya. Kita pelihara sampai 1 tahun, kotorannya sampai menebal, ya. Kemudian sampai 1 tahun itu sudah mulailah bermunculan polesan, ya. Polesan dulu, ya. Nah, perawatan berikutnya sudah mulai jadi sarang, ya. Ada yang bertelur, ada yang mengeram, ya. Nah, 2 tahun kemudian, kalau misalnya 10 pasang ini awal di RBW kita, ya, tahun depan itu sudah mulai ada peningkatan, ya. Kenapa? Karena 10 dikalikan 3, ya. Tahun depan umur 2 tahun, ya. Nah, misalnya kalau ada 10 pasang, berarti ada 10 indukan kita, ada 10 pejantan kita, ya. Nah, indukan ini akan bertelur, mengeram, kemudian anakannya terbang, ya. Itu bisa bereproduksi sampai 3 kali dalam 1 tahun, ya. 3 kali dalam 1 tahun, ya. 3 bulan 20 hari, kita cukupkan 4 bulan agar rata-rata anakannya terbang, ya. Nah, berarti hanya 3 kali dalam setahun kalau misalnya kita panen sarang, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita biarkan, ya, akan lebih cepat lagi membuat sarang. Tapi saya, saudaraku, ketika sudah mencapai 15 sarang, itu saya sudah terapkan panen perdana, ya, agar supaya burung walet itu terbiasa membuat sarang, ya. Kita biasakan burung walet itu terbiasa membuat sarang. Ketika dipanen dia buat lagi, ketika dipanen dia buat lagi, ya. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, mengapa saya cepat panen perdana ketika sarang sudah mencapai 15 sarang, ya. Karena 2 minggu setelah kita melaksanakan panen, di situ ada proses yang dirahasiakan sebagian orang, ya, yaitu proses birahi. Makanya
kami setiap melaksanakan panen itu, saudaraku, itu panen habis, ya. Kami per 4 bulan itu panen habis, ya. Yang kami sisa itu yang ada anakannya seperti ini, ya. Yang ada anakan itu kami sisa. Yang ada anakan seperti ini, yang ada pinyik itu kami sisa, ya. Nah, tapi kalau tidak ada anakan, yang ada telur itu kami panen habis. Tujuannya apa? Adalah 2 minggu setelah kita melaksanakan panen, akan bersamaan indukan kita melaksanakan proses birahi besar-besaran di sekitar LMB kita. Dimana ciri-cirinya ketika proses birahi itu terjadi, akan bersamaan saling mengejar pejantan dengan indukan, ya, serempak, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah panen 80 sarang seperti ini, nah ada 160 burung yang saling mengejar di setiap di LMB kita, sekitar LMB kita itu, pagi maupun sore, ya. Nah, sifat burung walet itu, saudaraku, adalah burung yang sifatnya berkoloni, ya. Di mana burung walet itu ramai, di situ mereka ngumpul. Nah, contoh biasanya, ya, kalau saudara-saudaraku petani padi, ya, sedang panen padi, itu tiba-tiba burung walet itu berkumpul dalam jumlah banyak, ya. Nah, karena memang sifatnya burung walet itu berkoloni, ya. Di mana burung walet itu ramai, secara tiba-tiba dia ngumpul. Nah, pada saat proses birahi itu terjadi di sekitar menara kita, maka mengundang burung walet dewasa orang lain untuk ikut putaran burung kita, ya. Nah, ini putaran ini bukan putaran burung panik, ya, seperti yang biasanya guru-guru kita lakukan pada saat maghrib itu, sengaja dimatikan SP biar burung kita itu tidak masuk dulu, memutari dulu LMB kita dalam keadaan panik seperti itu. Akhirnya burung walet baru juga ikut. Nah, seperti itu. Tapi itu penuh dengan risiko, saudaraku, ya. Kenapa? Karena ketika ada koloni besar yang lewat, maka burung kita yang tersapu, ya. Nah, seperti itu. Kalau proses birahi itu, ya, 2 minggu setelah kita melaksanakan panen, burung kita melaksanakan proses birahi massal, itu bukan putaran burung panik, ya, tapi putaran burung yang sedang melaksanakan proses birahi. Nah, seperti itu. Jadi disitulah kita berkesempatan untuk menarik indukan orang lain. Jadi ketika burung kita mutar saling mengejar karena melaksanakan proses birahi, kemudian indukan orang lain itu akan ikut putaran burung kita. Kemudian ketika burung kita masuk ke LMB, biasanya itu indukan dewasa orang lain pun juga ikut masuk ke dalam RBW kita, dan disitulah berpotensi sarang itu bertambah atau koloni kita bertambah, ya. Jadi koloni yang kita ciptakan ini bukan koloni anakan, tapi koloni burung dewasa yang sedang melaksanakan putaran birahi. Nah, makanya kenapa semakin sering orang melaksanakan panen, semakin populasinya bertambah. Di situ rahasianya, saudaraku, ya. Nah, seperti itu. Kenapa saudara-saudaraku yang sering menonton channel YouTube saya itu nonton sampai habis? Karena terkadang di penggalan-penggalan video saya itu ada ada ilmu yang biasa kami bagikan, ya. Kenapa kami tidak bagikan ilmu itu di awal? Karena memang proses ini berjalan, saudaraku, ya. Proses membuat video ini berjalan, ya, sehingga terkadang di pertengahan, ya, baru kami bagikan ilmunya, ya. Nah, seperti itu, sehingga saudaraku
sebaiknya ketika menonton channel yang berkaitan dengan ilmu itu jangan di skip ya, biar bisa mendapatkan ilmunya ya, karena yang kita kejar itu adalah ilmu, saudaraku ya. Kenapa bisa kami membagikan ini? Karena kebetulan saja mungkin kami lebih awal melaksanakan proses ini ya, sehingga kami bisa bagikan ilmunya. Tidak ada di bangku sekolah, saudaraku. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu ini itu biasanya ikut melalui seminar ya, ikut melalui seminar. Tapi kalau di channel YouTube saya itu, saudaraku, gratis ya. Nah, kalau kita ikut seminar itu berbayar ya, dan tidak semua pengaplikasian di lapangan itu dijelaskan ya. Tapi kalau kita sering nonton channel YouTube siapapun itu ya, nah itu bisa kita dapatkan ilmunya lewat situ ya. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, untuk saat ini saudara-saudaraku yang baru terjun dalam budidaya burung walet, jangan patah semangat, karena semua usaha itu ada titik suksesnya ya. Nah, semua usaha itu ada titik suksesnya, yang penting jelas ya. Kalau budidaya burung walet ini adalah budidaya yang jelas ya. Kita bertani sawit itu adalah budidaya yang jelas ya. Kita bertani yang jelas, sama dengan budidaya burung walet. Yang penting kita paham ilmunya ya. Yang penting kita memahami ilmunya, saudaraku ya. Dan kita pahami ilmunya dulu, baru kita terjun ya. Jangan kita terjun buta-buta ya. Karena kalau kita terjun buta-buta, nanti pada saat kita sudah di pertengahan jalan, kemudian karena ada pengaplikasian yang tidak sesuai yang kita lakukan, kemudian burung kita pergi, kita akan mulai lagi dari nol ya. Nah, kenapa saya selalu menyarankan kepada subscriber saya, jangan gonta-ganti SP ya. Jangan gonta-ganti SP. Burung seperti ini itu, saudaraku, itu tercipta secara alami karena kesetiaan burung walet itu ya. Melihat RBW kita aman ya, kemudian populasi kita aman, tidak ada hama ya, burung itu akan setia tinggal di dalam RBW kita ya. Nah, bukan faktor SP ya. Kalau misalnya Bapak Ibu meyakini bahwa SP itu bisa mensukseskan kita dalam waktu cepat, nah silahkan Bapak Ibu mencari RBW yang sudah puluhan tahun, yang sudah panen puluhan kilo, silahkan Bapak Ibu minta SP-nya. Bapak Ibu gunakan di dalam RBW-nya, tetap akan sama ya. Memulai prosesnya seperti kita ini ya, mulai dari 1 pasang, 2 pasang ya, 3 pasang sampai kita panen per kilo. Nah, seperti itu ya, tidak langsung instan, saudaraku. Nah, karena budidaya burung walet itu memang prosesnya lama ya. Nah, seperti itu. Jadi perawatannya itu per 3 bulan. Kalau misalnya kita belum melaksanakan panen, kalau kita yakini RBW kita sudah tidak ada hama, kita masuknya per 3 bulan ya. Melakukan penyemprotan racun regen, melakukan penyemprotan parfum ya. Fungsi parfum itu untuk apa, saudaraku ya? Agar supaya burung walet itu merasa nyaman tinggal di dalam RBW kita. Kenapa? Karena mencium aroma habitatnya ya di dalam rumah burung walet. Ketika kita melakukan penyemprotan racun, itu dibarengi dengan penyemprotan parfum, biar aroma racunnya itu tertutupi, saudaraku ya, tertutupi dengan menggunakan aroma parfum ya. Seperti itu. Makanya setiap kami melaksanakan panen itu kami lakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum. Karena di rumah burung walet itu, saudaraku, itu juga banyak hama ya. Hama, ada kutu walet. Walet itu punya kutu, saudaraku ya, sama seperti ayam ya. Jadi kalau misalnya
di dalam itu banyak kutu, maka burung kita tidak akan merasa nyaman. Baik saudaraku, proses panennya sudah kita lakukan dan kita akan menghitung ada berapa sarang sisa ya. Seperti biasa agar kita tahu perkembangan RBW binaan kita ini ya. Kita mulai hitung ya. 1 2 3 ya. 4 5. Nah, kita cari lagi. Sudah tidak ada ya. 5. 6 ya. 7. Kita cari lagi ya. 8 ya. 9 10 11 12 13 ya. Ada 13 sarang yang kita sisa di dalam RB binaan kita ini ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita akan langsung saja melakukan proses penghitungan terhadap sarang walet yang telah kita panen tadi. Apakah melakukan panen itu meningkat ataukah kita menetap ya. Tujuannya kita melakukan proses penghitungan seperti ini saudaraku, agar supaya kita mengetahui perkembangan demi perkembangan RB binaan kita ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sarang tidak bertambah, nah kita lihat polesannya apakah bertambah. Kalau misalnya polesan tidak bertambah, apakah kita lihat kotorannya bertambah. Nah, itulah yang biasanya kita lakukan pencatatan pada RB binaan kita, baik yang RBW baru, kita tahu perkembangan RBW kita, maupun RBW yang sudah sukses seperti ini ya. Karena pada proses panen lalu kami melakukan penghitungan dan terdapat ada 80 sarang ya yang terdapat pada 4 bulan yang lalu. Bagaimana saat ini kita akan lakukan saja proses penghitungan. Baik, kita mulai melakukan proses penghitungannya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Nah, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ya. Nah, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ya. Jadi ada 92 sarang pada RB binaan kita ini dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos, dan yang tadi kita sisa di dalam itu ada 15 sarang ya. Nah, jadi terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 10 sarang ya. Kenapa bisa demikian saudaraku? Karena anakan itu sudah berangsur-angsur dewasa dan stratanya paling tinggi itu sudah mulai membuat sarang ya. Nah, seperti itu. Baik saudaraku yang saya hormati, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu melihat perkembangan demi perkembangan RB binaan kami, agar supaya Bapak Ibu bisa yakin dan melihat referensi dari cara kami membina RBW ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.